sebelum kita memulai kebaktian pada pagi hari ini, I would like to invite you to take a quiet moment. Mari kita ambil waktu tenang dan kita berdoa untuk jalannya kebaktian ini dari awal hingga akhirnya. And then we're gonna pray for the service from beginning until the end. Thank you, Lord Jesus. Bapak, pagi hari ini, apapun keadaan kami, kami mau katakan Engkau baik. Lord, whatever our circumstances, whatever our giant right now that we are facing, one thing that we want to say, that you are a good God. Apapun keadaan kami mau terus memuji dan menyembah Engkau. Regardless, Lord, how big our problem, we want to worship you, we want to praise you. Hallelujah. Oh my Lord, oh my soul, praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship your holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Sama-sama katakan, bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. So sing it, bless the Lord, oh my soul, worship your holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy name. Thank you, Lord. Jiwaku pujilah Tuhan, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. Jiwaku pujilah Tuhan. Hai jiwaku sembahlah Yesus, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Worship the Lord, oh my soul. Engkau layak Tuhan. You are worthy, Lord, worthy to be praised, worthy to be worshipped. Oh, let your presence, Lord, fill this place. Let your presence fill the city of Philadelphia.
kasih Tuhan. We just wanna give you thanks. Rohmu Tuhan turun di tempat ini. Your spirit is in this place, Lord Jesus. Engkau urapi setiap kami ambil bagian dalam pelayanan, termasuk guru-guru sekolah minggu. That you put your anointing, Lord, fresh anointing for everyone that take part on this service this Sunday, including the Sunday school teachers who teaches through Zoom. Bukan kuat, bukan gagah kami, tapi rohmu ya Tuhan. Not our power, nor mighty, but your spirit, O Lord. Pagi ini, yang di rumah, yang di tempat ini, kami berdoa akan mengalami jamahan dan lawatan Tuhan. Whether we are here present in this building, or through the Zoom, or through the Facebook Live, we believe, Lord, that you will touch every one of us. You renew our heart. Engkau barui hati kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Saudaraku, mari ambil waktu 2-3 menit ke depan. Ambil waktu tenang dan hampiri Tuhan. Let's take a quiet moment, 2-3 minutes before we start our service. Thank you, Father God, for this morning, Lord. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami masih bisa diberikan Tuhan kesempatan Tuhan untuk pergi ke gereja Tuhan, untuk bangun Tuhan. Lord, we're still given the opportunity, Lord, to come to church, to wake up, Lord, and to face a new day. Thank you, Jesus. Kami mau terus Tuhan menyembah-Mu Tuhan pagi hari ini. We want to continue to worship You, Lord. Amen. For You are worthy. Sebab Engkau yang layak Tuhan. Yes. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari dari tempat kita masing-masing, mari kita berdoa, mari kita sampaikan kembali apapun itu yang menjadi permasalahan kita. From your own seats, let's continue your conversation with God. And whatever it is that you are facing today, know that He's able. And know that He's the only one that can help you. Apapun itu permasalahan kita, tahulah bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang bisa memberikan jalan keluar. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus. Mari kita jadikan lagu ini sebagai doa kita. Sehingga saya akan angkat pujian ini. Bersyukur
telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur. Haleluya. Yang ada padaku semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezanya. Mari kita bangkit berdiri. Let us stand up on our feet. Hanya Kau. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Kita katakan hanya Kau. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Kau Mari kita sembah Dia. Oh, angkat pujian-Mu, angkat suaramu, sembah Dia, Tuhan yang hidup. Oh, kami sembah Kau, Tuhan. We worship You this morning, God. Oh, You're worthy to be worshipped. You're worthy to be lifted high, Jesus. We worship You, God. hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Kau ku cinta. Kau Yesus. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Berikan kepada bagi Tuhan kita yang datang. Let us give praise to the mighty God. Thank you, Jesus. Kami siap Tuhan, we are ready to worship You even more, to praise You even more. Kami siap untuk memuji-Mu dan menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua percaya katakan, in the name of Jesus, everyone say, Amen. Hallelujah. Mari kita kasih high five through the air to our friends. Amen, amen, amen. And we welcome all the new people that came today, that came here for the first time. Welcome, we welcome you, and let us praise God. My Redeemer lives. I believe.
Tuhan. Thank you Jesus. Mari silahkan berdiri menghadap Tuhan. Let us be seated in God's presence. Yes Lord. Let us prepare our hearts to listen to the Word of God, to receive the Word of God. Cindy bisa bukain ayat firman Tuhan pagi hari ini dari Yohanes 14 ayat 26. The Word of God this morning is from John 14 verse 26. Let us read this together. In the name of Jesus. 1, 2, 3. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. And in English, 1, 2, 3. But when the Father sends the Counselor as my representative, and by the Counselor I mean the Holy Spirit, He will teach you everything and will remind you of everything I myself have told you. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengirimkan Tuhan seorang penolong bagi kami Tuhan. Yes. We thank you Lord that you sent a helper for us Lord. That can help us during our journey in life Jesus. And when we don't know something Lord, the Holy Spirit will be there to teach us. Yes. Will be there to remind us of what you have told us Jesus. Let us continue to worship God. Thank you, Lord. You're the only one for us, Lord. Kaulah satu-satunya yang kami andalkan, Tuhan. Dan satu-satunya, Tuhan, yang kami percaya, Yesus. Kau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku
satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku percaya, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa menolong, yang bisa memberkati kehidupan kita. We believe that our God is a God that can help us and that can bless us. Anda boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Can we sit in God's presence? Saya mau manggil teman saya Ranson. Ada Ranson nggak di sini? Dia akan I want to call Ranson, menyaksikan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan dia. and he will testify about God's help in his life. Bagaimana Tuhan kasih dia sesuatu yang luar biasa di dalam kehidupan dia. And how God gave him something that is amazing in his life. Ranson boleh cerita pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan Ranson secara singkat. Coba cerita. Pertama saya dapat 12 interview. It was since Mother's Day. When Jefferson School laid off. Jadi dia kerja di satu tempat dan dia di lay off dan dia harus mengikuti 12 interview, and then how was the result from the 12 interview? Gimana hasilnya dari 12 interview? One of it's a 12 place they call me and then they text me I cannot go but I got 2 places they accept me. Jadi dari 12 itu kamu dipanggil interview nggak ada? Apa cuman dua? Yeah. So then I do two job. So he sent 12 resume, 12 kan? 12 interview but I got 2 job accepted. Oke, dari 12 interview dia dapat 2 accepted, terus dari 2 accepted di mana aja waktu itu? One in Dining Car, one Frankfurt Avenue. Yes. So I have to take the bus. It take me 2-3 hours to get home. 2-3 hours Yeah. by bus. Yeah. And then how about the other one? Dan Frankie Mill, David Buster. Jadi dia dapat 2 accepting, yang satu harus naik bus 2-3 jam, yang satu lagi di Franklin Mills. And did you take those 2 or just one? Just one for each. Jadi yang mana yang kamu ambil pekerjaannya? Dining Car Monday to Friday and David Buster on the weekend. Wow! Wow, luar biasa. Sementara orang lagi susah cari kerjaan, kamu bisa mendapatkan 2 pekerjaan. Yeah, because 2 places, one in Fargo, 2 location, one it was Mexican Operation and Chestnut Street, Appleby and Chile 3 location, one Oregon, and one in Cheltenham and one in Filbert. Cheltenham is close by Choyo, where I live, where she live. So from when are you going to start working? I already did. You already did. Yeah. Wow, kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Praise the Lord. So, Ranson sempat berapa lama nggak bekerja? For how long that you have no job? It's gonna be laid off for 3 months. 3 months. Yeah. Oke. Nah, kira-kira pekerjaan ini akan permanen? Apa akan stop? Apa cuma sementara? I'm to keep maybe 1 August. I'm planning maybe I'm gonna have 3 jobs. 3 jam kapan selesai? 3 jobs. Yeah. If it's 3 jobs, when you have no break time? No break. So No break. Yeah, so when I got 2 days off, I'm working 2 jobs. I'm gonna have to. So September you have 3 jobs. Yeah, so probably I'm planning if I do Jefferson, I'll be back 5 days or 4 days. So I'm gonna do 2 days off during in the 2 job. Ya kita berdoa supaya dia masih tetap hidup ya. Ya. It's okay. Alright. I'll manage my time and I'll look at my schedule. So it will fit. So how do you go there by bus 2-3 hours? By bus? Yeah, 2-3 hours. yeah. By wow. I don't like the train most of the time. Sometimes I have to catch the train. So here's my question, Ranson. My last question. Waktu Ranson gak dapat pekerjaan, apa perasaan Ranson? When you have no So job. because before that, my planning due to the pandemic, I like to watching the event on the summertime. But finally, when it was laid off, I go to Facebook. They were looking for the job. It's go by Facebook. Okay, you go find a job on Facebook and then They call me. they call you finally. Yeah, they text me.
So, do you think is it because of God or someone else? Because of God. Yes. How do you know because of God? Because I know. Wow, yeah. Yes. 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 Thank you, Ranson. Kita kasih tepuk tangan buat Ranson. Thank you so much, Ranson. Alright, thank you. Sementara orang-orang susah mendapatkan pekerjaan, while many people so hard to find a job, Ranson takes 2 jobs and soon gonna take 3 jobs. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber perbuatan, sumber pengharapan, sumber perdamaian. Satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Pada saat kita berpikir ada sesuatu yang jalan tertutup, bersama Tuhan selalu ada kemungkinan. When we feel that something has closed down on us, something that is impossible, with God, it will be possible. Karena apa? Karena kita punya Tuhan yang besar banget gitu loh. Because we have a mighty God. Seperti kesaksian daripada teman kita Ranson, it's amazing kalau kita ngelihat bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupan Ranson. And he know it. Karena apa? Dia tahu, dia punya hubungan dengan Tuhan. Dia tahu bahwa itu bukan karena usaha dia, tapi karena kebaikan Tuhan. And just like the testimony of our friend Ranson, you know how he got those jobs, and it's because he know deep inside that it's because of God, because he has the relationship with God. Dia Tuhan yang besar, dia Tuhan yang layak dipuji. He's a mighty God, and he's a God that is worthy to be worshipped. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Let us stand up on our feet. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Oh God, we worship you. Oh God, we worship you.
glorified, be glorified and magnified, oh God. Yeah. Oh God, oh God, we worship you. Terima kasih Tuhan. Be glorified and magnified, oh God. We worship. Be glorified, and magnified, oh God. We worship. Be glorified, and magnified, oh God. We worship you. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. We thank you, Lord. Saat ini berbicaralah di tengah-tengah kami, Tuhan. And now speak in the midst of us, Lord. Kami mau buka hati kami. We want to open our hearts. Kami mau mendengar firman. We want to listen to your word. Yang di rumah, yang di tempat ini akan dilawat dan dijamah Tuhan. And for those of us who are home and who are here, we will be touched by God this morning. Di dalam nama Yesus, In the name of Jesus, semua yang percaya boleh berkata, every believer say amen. Amen. Silakan dulu semuanya. Terima kasih buat teman-teman pemusik. Ini Adrian. For those of you who doesn't speak Indonesian, for Chema, for Jeremy, for Victor and Devang, you can connect to the link here. If you don't have the earphone, maybe Andy or Adrian can help for them to get the earphone. Raise up your hands if you don't have any earphone. You don't have? Do you have? Okay, Adrian and Andy, do you have two? Jeremy, do you have? Can I three? Chema, do you have? Okay, 3 earphone, and then you can connect to this link. Okay. Selamat pagi semuanya. Good morning everyone. Good morning everyone. Kita memasuki di hari Minggu terakhir di bulan Mei ini. We are approaching the end of May, basically. Dan saya berdoa untuk Anda yang akan liburan besok. If you wanna take a vacation for tomorrow, it's a big holiday. Stay safe semuanya. Hati-hati semuanya di jalan. And then saya juga mau kasih pengumuman untuk anak-anak muda, for the youth. 5 Juni di tempat ini jam 1.30 ada youth art with other Mennonite youth from different churches. Di tempat ini kita akan all the youth akan melakukan aktivitas art secara bersama-sama. Make sure you come here with your friends and bring your friends. Yang di rumah juga jangan lupa bawa teman-temannya. Yes, kita akan sama-sama connect with other Mennonite youth dan kita akan melakukan art secara bersama-sama. And then tanggal 6 Juninya, next Sunday, we are going to have a regular Sunday service. It's not going to be like this. Kita akan membuka kembali gereja ini seperti sebelum pandemi, gitu. Dengan catatan semuanya tetap harus pakai masker. So Sunday School akan kembali ke tempat ini. Sunday School akan di basement. Kita akan kebaktian di atas ini. Jadi Anda yang di rumah, kita tetap akan ada online. Tapi kita encourage untuk Anda semuanya, apalagi kalau Anda sudah divaksin full, ayo datang sama-sama di tempat ini. Kita akan celebrate kebaikan-kebaikan Tuhan sepanjang pandemi kemarin dari March 2020. Alright, so minggu depan kita akan kebaktian sama-sama di tempat ini tetap biasa jam 9.30. And minggu depan juga akan ada baby dedication. Jadi ada perjamuan kudus, ada baby dedication. First time kita get together, it's gonna be so exciting. Alright,
Jadi saya mengharapkan banget kita bisa kumpul sama-sama di tempat ini, oke? Nah, kita akan bicara tema yang baru nantinya di bulan Juni. Tapi sepanjang bulan Mei ini kita masih berbicara tentang welcome the Holy Spirit. Oke, Anda siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Anda siap, saudaraku? Are you ready? Oke, silent your cell phone. Mari kita pay attention di dalam 30 menit ke depan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Minggu lalu Jacob sharing firman Tuhan secara luar biasa. Dan salah satunya yang saya ingat banget, dia bilang gini, kalau kita dijamah Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, gak semata-mata tuh harus berbahasa roh. Tapi tanda yang paling utama adalah ada keberanian dari hati dan mulut kita untuk memberitakan pekerjaan Tuhan. Amin. Believe it or not, Anda percaya atau enggak, hidup kita ini kalau enggak kita dipengaruhi, kita mempengaruhi. Sekali lagi, hidup ini kalau enggak kita dipengaruhi atau kita mempengaruhi. Apakah itu hal yang baik atau hal yang tidak baik. Saya impress banget dengan anak-anak di Jepang. Gitu ya. Anak-anak di Jepang tuh mereka dari kecil ya udah diajarin yang namanya respect, hormat gitu. Jadi mereka nih setiap abis nyebrang jalan ya, mereka selalu ngucapin terima kasih untuk mobil yang stop. Mereka bilang hormat kayak begitu. Anak-anak kecil udah diajarin. Anak-anak kecil juga udah diajarin dari kecil untuk ngantri, untuk membiasakan diri mengantri. Anak-anak kecil sudah diajarin bagaimana membuang sampah, mana recycle, mana bukan. Terus gitu bagaimana anak-anak kecil tuh udah diajarin bagaimana membantu orang tuanya. Yuk dengerin tuh, anak-anak kecil udah diajarin bagaimana dia membantu orang tuanya untuk pergi ke belanja. Dengan catatan bukan mendampingi orang tuanya. They literally go by themselves. Mereka benar-benar pergi sendiri. Dari kecil anak-anak itu sudah diajarin bagaimana respect and honor. Hingga akhirnya Jepang menjadi negara yang mempunyai tingkat kriminalitas sangat minim. Karena satu dengan yang lain saling menghargai dan saling menghormati. Dan orang selalu merasa aman ada di sana. Dan itu saya pernah ngalamin sendiri waktu di Jepang cuman beberapa hari, tapi saya ngerasain betapa orang Jepang tuh so warm, yang nggak warm banget kayak orang Indonesia, agak kaku dikit, cuman mereka sangat helpful, very helpful banget, gitu. Dan saya percaya itu karena ada pengaruh dari lingkungan, ada pengaruh dari budaya, hingga anak-anak itu bisa menjadi generasi yang luar biasa, terus menerus. Generation after generation diajarin seperti itu. Nah, ada juga orang-orang yang hidupnya dipengaruhi dengan hal-hal negatif. Saya pikir ada anak-anak yang hidup, bukan anak-anak, ada orang-orang yang hidupnya dipengaruhi dengan hal-hal yang negatif dengan gampangnya. Karena bisa jadi dia adalah tipe orang yang gak punya pendirian. Orang yang gak punya pendirian, yang labil adalah orang yang sangat gampang dipengaruhi. Karena apa? Goalnya dia yang penting adalah apa? Supaya saya diterima. Jadi dia bisa masuk di dalam lingkungan yang salah asal dirinya bisa diterima. Again, itu kembali lagi berbicara bagaimana keluarga dan lingkungan meraise up orang tersebut. By the way,
Bulan depan kita akan ngobrolin tentang keluarga nih. Hal lain lagi yang saya pikir, kenapa ada orang-orang yang gampang dipengaruhi dengan hal-hal negatif? Karena dia masuk di dalam lingkungan yang salah. Dia tahu ini lingkungan salah dan dia ngedengerin informasi-informasi yang salah. Dan dia apa? Dia aminin hingga akhirnya apa? Hidupnya dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif. Yang ketiga menurut saya adalah kenapa ada orang-orang yang gampang dipengaruhi dengan hal yang negatif? Karena mindsetnya. Cara berpikirnya. Cara berpikir sangat penting banget. Karena apa? Karena cara berpikir dia tidak mengerti dan tidak mikirin ke depannya. Guys, anak-anak muda, you have to think about future. Yang di rumah juga, kalau kita berpikir ke depan, akan mimpi kita, akan keluarga kita, akan semuanya, kita nggak akan gampang untuk dipengaruhi. Amen. Nah, pagi hari ini kita akan belajar bagaimana ada satu orang di Alkitab yang hidupnya dipengaruhi luar biasa oleh Roh Kudus. Oke. Namanya Simeon. Buka dari Lukas 2, saudaraku. Oke. Adrian, tolong sini dulu. Gue gak bawa kacamata. Tolong bacain. Oke, tolong bacain. Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Oke, Lukas 2 ayat 25 sampai 35 adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. In English, now there was a man in Jerusalem whose name was Simeon, and this man was righteous and devout, waiting for the consolation of Israel, and the Holy Spirit was upon him. And it had been revealed to him by the Holy Spirit that he would not see death before he had seen the Lord's Christ. Next. Okay, verse 27. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, and in English, and he came in the spirit into the temple. And when the parents brought in the child Jesus to do for him according to the custom of the law, he took him up in his arms and blessed God and said, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Lord, now you are letting your servant depart in peace according to your word, for my eyes have seen your salvation, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan yang menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. That you have prepared in the presence of all peoples a light for the revelation to the Gentiles and for glory to your people Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan." And his father and his mother marveled at what was said about him. And Simeon blessed them and said to Mary, his mother, "Behold, this child is appointed for the fall and rising of many in Israel, and for a sign that is opposed." And verse 35, "Dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. And a sword will pierce through your own soul also, so that thoughts from many hearts may be revealed." Thank you.
Jadi ada satu orang namanya Simeon nih. Yang menjadi luar biasa adalah dia dikasih tahu, Simeon, kamu gak akan meninggal sebelum kamu melihat yang namanya Mesias itu, Juru Selamat itu. Dan dia mempercayainya. Siapa yang ngebukain itu? Roh Kudus. Karena dia apa? Karena dia saleh dan hidupnya benar. Waktu dia dapat revelation itu, apakah langsung datang ketemu dengan Mesias? Enggak. Karena ayat 25 dibilang gini, adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Menantikan penghiburan, menunggu. Jadi apa yang mau disampaikan bahwa Roh Kudus mempengaruhi kehidupan Simeon untuk sabar di dalam menunggu. Roh Kudus yang sama memampukan Anda, mempengaruhi kehidupan Anda untuk menantikan sesuatu yang Tuhan janjikan. Masalahnya sekarang semuanya serba cepat. Ya enggak? Pernah enggak Anda lagi browsing internet, tiba-tiba ada yang muter-muter gini. Grrrr. Kita udah gak sabar. Karena apa? Masih loading. Loading sedikit aja kita udah gak sabar. Buffering dikit aja internet kita udah gak sabar. That's how keadaan sekarang ini serba cepat banget. Bahkan saat kita berdoa, kita mau doa kita segera dijawab Tuhan. Pada saat kita mempunyai permasalahan besar, kita mau cepet-cepet Tuhan kasih jawaban dalam kehidupan kita. Udah, yang namanya sabar tuh udah jadi barang mahal. Nah tapi saya mau kasih tahu, ada Roh Kudus yang bisa memampukan Simeon, dan Roh Kudus yang sama bisa memampukan Anda dan saya. Katakan amin saudaraku. Pada saat Anda mau coba jalan singkat, mau semua segala macam, jalan potong segala macam, bisa jadi Anda gak menemukan jalan keluarnya. Karena apa? Bagi Tuhan, yang Tuhan suka itu ada yang namanya proses. Tuhan suka proses untuk menuju jawaban. Ngebayang gak seorang ibu yang lagi hamil dan cepat-cepat dia mau anaknya keluar? Gak bisa. Bahkan udah dibilang full term sekalipun 39 minggu, emang itu ibu bisa menentukan kapan lahirnya tuh anak? Hah? Bisa gak? Gak bisa. Bisa jadi lebih awal dari 39 minggu, bisa jadi 2 minggu sesudah 39 minggu. Gak ada yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Ngebayang gak kalau ibu-ibu di dunia ini pada gak punya kesabaran, lagi hamil? Yang terjadi adalah apa? Aborsi. Karena apa? Belum waktunya udah dikeluarin. Masih 5 bulan, masih 6 bulan. Dan gak sempurna. Nah, Roh Kudus memampukan Simeon untuk menantikan, menunggu dan menunggu. Nah, kalau kita baca tadi di Lukas sebelumnya, ada yang namanya Zakaria sama Elisabet. Zakaria sama Elisabet juga menunggu kelahiran daripada siapa? Yohanes. Lalu selanjutnya ada yang namanya Maria dan Yusuf menantikan kelahiran siapa? Tuhan Yesus. Lalu ada Simeon menantikan untuk ketemu dengan Mesias. Semuanya menunggu dan menunggu. Tapi mereka gak menunggu dengan pasif. Mereka menunggu dengan aktif, yaitu apa? Mencari Tuhan. Mencari dan percaya kepada Tuhan. Nah, saya mau keluarga besar Pipis yang di rumah, yang di tempat ini, apapun keadaan Anda saat ini yang sedang menunggu, I don't know. Menunggu pasangan hidup, menunggu keluarga dipulihkan, menunggu pekerjaan yang pasti, menunggu imigrasi, menunggu breakthrough.
I don't know. Tapi biar Anda menunggu dengan aktif, yaitu apa? Terus berdoa dan terus percaya akan janji Tuhan. Karena ini janji Tuhan buat Simeon loh. Dibilang gini, engkau gak akan mati sebelum ketemu Mesias. Dan saya percaya Tuhan juga punya janji buat Anda dan saya. Dan kita harus sabar di dalam menunggu. Dari Maret 2020 sampai sekarang, kita lagi diajar untuk ngapain? Untuk sabar. Sabar kapan nih bisa ngumpul? Sabar nih kapan nih gak usah pakai begini-beginian? Sabar lagi kapan nih supaya kita gak usah cuci tangan, pakai hand sanitizer lah. Kita diajar benar-benar untuk lebih ekstra sabar setahun ini. Nah, lawannya kesabaran apa? Frustration, frustasi. Pagi-pagi kita bangun pagi, kita bisa dihadapkan dengan hal-hal yang membuat kita tidak sabar. Siang, sore, malam, itu yang namanya frustration bisa muncul kapan aja. Frustasi itu bisa muncul kapan aja. Tapi saya mau encourage Anda semuanya, ayo pilih kesabaran daripada marah-marah. Ayo kita belajar sabar daripada belajar untuk marah-marah terus-menerus. Karena apa? Karena ada Roh Kudus, saudaraku. Roh Kudus bisa bekerja di dalam kehidupan Anda asal Anda mau. Untuk apa? Untuk Anda sabar menanti. Pada saat Anda punya kesabaran, Anda punya kekuatan. Simeon menunggu untuk bisa ketemu dengan Mesias. Anda dan saya, kita juga sama-sama menunggu. Menunggu apa? Menunggu untuk kita ketemu dengan Mesias. Iya enggak? Halo, buat apa kalau kita semuanya ini enggak tahu bahwa yes, one day saya akan ketemu dengan Mesias. Kita harus tahu bahwa kita akan ketemu dengan Mesias. Katakan apa? Amin. Kita akan ketemu dengan Yesus. Kita akan semeja hidangan dengan Yesus di surga nanti. Nah, kalau kita nggak sabar menunggu semuanya itu, akhirnya kita melakukan keputusan yang salah. Makanya nggak heran banyak orang yang akhirnya meninggalkan Tuhan karena nggak sabar di dalam menunggu janji-janji Tuhan. Karena ada kepentok sana, kepentok sini, kepentok sana, kepentok sini. Gak sabar. Akhirnya meninggalkan Tuhan. Simeon sabar menantikan sampai ketemu Mesias. Saya berdoa biar kita sabar, biar kita bertahan sampai pada kesudahannya. Untuk kita ketemu dan semeja hidangan bersama-sama dengan Yesus di surga yang bakal. Katakan amin. Katakan amin. Yes. Hal yang pertama tandanya apa? Tandanya hal yang pertama Roh Kudus memampukan kita untuk sabar di dalam menanti. Lukas 2 ayat 27. Ia datang ke bait Tuhan oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Tuhan, katanya, sekarang Tuhan, biarkanlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Ia datang ke bait Tuhan, dipimpin oleh siapa? Roh Kudus. Saya percaya Simeon yang hidupnya benar dan saleh ini, kehidupan yang dipimpin dengan Roh Kudus banget. Tapi that day menjadi spesial. Karena mungkin saat itu bukan jadwalnya dia, bukan tugasnya dia. Tapi dia digerakkan Roh Kudus untuk pergi ke bait Tuhan. Dan di situ dia bertemu dengan Mesias. And he know it. Sebagaimana tadi kesaksian Ransom. Dia tahu itu pekerjaan Tuhan, bukan kekuatan dia. Kalau kita bergantung dengan Roh Kudus, kita tahu bahwa ini adalah Tuhan. Ini pekerjaan Tuhan. Kita tahu. Dan sebagaimana juga dengan Simeon, dia tahu bahwa ini adalah Mesias itu.
Nah, pagi itu Roh Kudus mau reveal bukan hanya penggenapan janji Tuhan. Remember at the earlier, saya katakan bahwa dia dapat revelation bahwa engkau nggak akan mati sebelum ketemu Mesias. Ternyata bukan hanya mengenai penggenapan akan janji Tuhan kepada dia, sampai dia bilang gini, Tuhan udah deh sekarang tandanya saya udah boleh mati ya. Ya nggak, kata-katanya sekarang biarlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Dia udah siap untuk meninggalkan semuanya itu. Tapi yang menarik adalah apa? Roh Kudus mau kasih tahu bahwa this is the fulfillment of God's promise. Penggenapan akan janji Tuhan. Ngebayang nggak? Waktu Simeon mengalami penggenapan tersebut, rasanya gimana? Rasanya tuh nggak bisa dibeli pakai uang. Sukacitanya nggak bisa dibeli dengan uang. Keadaannya nggak bisa dibeli dengan uang. Karena apa? Ternyata apa yang dinanti-nantikan dia itu ternyata jadi kenyataan. This is the fulfillment. Dan itu nggak bisa dibeli dengan uang. Nah, pagi hari ini saya mau panggil salah satu teman saya. I would like to call my friend Devang. Where's Devang? Come here, Devang. So Devang, come here. PPC, big applause for Devang Patel. Yeah. Thank you. So, Devang, we're talking about waiting God's promise and also the fulfillment of God's promise. I know that you've been disconnect with your family for 2.5 years. Yes. Dia terpisah dengan keluarganya selama 2,5 tahun. Tell me a little bit. Tell me. Why you were not meeting with your family for 2.5 years? Very short. It doesn't have to be there. Yeah, I was in the ICE custody for 2 years. Saya ada di penjara imigrasi selama 2 tahun. And I was bad habit got gambling addictions. So Saya mempunyai kebiasaan buruk dengan judi. I cheat my wife. That reason she didn't talk to me for 2.5 years. Saya membohongi istri saya dan sejak itu saya pisah dengan dia. Yeah, and then one day I start the Bible and I believe in the God, and I thought so God has some plan for me. Dan suatu hari di penjara saya baca Alkitab. What was your background again? I'm the businessman. What? No, I mean your religion. Hindu. I'm Hindu. So dia Hindu, di penjara dia baca Alkitab, dan pada saat dia baca Alkitab dia tahu bahwa Tuhan berbicara kepada dia. So after you read the Bible, what happened? So after I read the Bible, I feel very good and I believe in the God. Then when I spoke with you, you always give it to me to how to pray. When I start to pray, I feel good. I get the confidence. Dan selama saya di penjara saya baca Alkitab dan saya banyak ngobrol, saya berdoa dan saya banyak mengalami Tuhan. So then after I see the light incoming in my way. Pada saat saya melihat cahaya yang mulai ada di dalam kehidupan saya, yeah, then I feel God is working on my life, because when I talk with God and I surrender my all burden to God's hand, and I feel the God is working on me and they give it to me right way. Dan setelah saya menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan sedang bekerja di dalam kehidupan saya. Saya serahin semua beban-beban kehidupan saya ke dalam tangan Tuhan. And then I pray every day and I surrender my all burdens in God's hands. Saya berdoa dan saya serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. I surrender myself in God's hand. So, but how can you release from prison? Gimana dia bisa keluar dari penjara? Yeah, actually I lost everything. I lost in the immigration case. I lost in BIA. Saya urusan imigrasi saya sebenarnya saya udah kalah di appeal, kalah di imigrasi. But I still believe in the God. I know that I'm not gonna deportable. One day I'm gonna release in America and I see my family. Dan saya percaya banget dengan iman saya bahwa saya nggak akan dideportasi. Bahkan saya percaya bahwa saya akan kumpul dengan
keluarga saya. Even you already at the airport ya. Yes, I was spent 7 days in airport to try to deport me. Dia tuh sempat 7 hari di airport udah mau dideportasi. Dia sebenarnya udah tinggal plane ticket. While your friends already went home ya. Yes, 185 people was deportable. Only 2 people was not deportable, me and one of guy. 180 udah dipulangin, went back to India ya. Yes. Went home-nya bukan ke rumah bapak tapi ke India ya. Ya, 180 udah dipulangin, cuman 2 yang selamat, dia sama 1 temannya. And then you got released. Then I got released. Wow. And then what happened after you got released? So after I release, I don't have where I have to go. I don't know where should I live, and I don't have money in my pocket that day. Setelah saya keluar penjara, saya nggak tahu saya mau harus kemana, saya mau tinggal di mana, saya nggak punya uang sama sekali. So that day, my lawyer asked me and my deportation officer asked me, do you have money to buy the ticket and where you have to go? Setelah itu deportation officer saya nanya, kamu ada uang nggak? Kamu tahu nggak mau pergi kemana abis ini? So I have no idea. Then I call you and Saya nggak tahu mau kemana. Tuh itu dia menelpon saya. And then you arrange for me everything amazing. You give to me place to live. You buy the ticket for me and you give it to me a lot of clothes and build up my life better. Dan akhirnya saya mendapatkan tempat tinggal. Saya bisa nyampe di Philadelphia. Saya dapat banyak baju, semua segala macam. Dan setidaknya saya bisa memulai sesuatu kehidupan yang baru. Yeah, and then after I work hard myself, and today I have a good job. Dan setelah saya bekerja, saya akhirnya dapat pekerjaan. Today I have a good job. I have a car. I have a driving license. I have a bank account. Saya dapat driver license, saya punya bank account, saya punya mobil, saya punya pekerjaan yang baik. But since after that, did you contact your family? How was it? Did your wife still mad at you? Saya nanyain gimana dengan keluarganya, apakah istrinya tetap marah nggak sama dia? Yeah, I'm still working with my wife about relationship, but last Tuesday was the great day. I was meet my kid after 2 years, 2.5 years. Selasa kemarin menjadi hari yang terbaik buat kehidupan saya setelah 2,5 tahun nggak ketemu anak saya. Akhirnya hari Selasa kemarin saya bisa ketemu dengan anak saya. And then, thank you. How did you feel when you see your kids after 2.5 years? I feel amazing. When I see my kids and when I talk to them, I give it to forgiveness to them. I left like that. Waktu saya ketemu dengan anak saya, hal yang pertama saya katakan adalah saya minta maaf kepada mereka karena saya meninggalkan mereka dengan begitu saja. Yeah, and my kids, when I talk to my daughter after 2.5 years, and she give me a lot of love. I don't believe I deserve that, but finally I met my kids. This is my life opportunity. Waktu saya ketemu dengan anak wanita saya, dia memeluk saya, dia memberikan kasih yang luar biasa. Padahal saya sebenarnya nggak deserve, saya nggak layak untuk mendapatkan semuanya ini. Dan ini kesempatan yang baik sekali. Yeah, because everything is possible because of the gods, and the God give to me you in my life as an angel. So everything possible because of you and God. Dan saya percaya bahwa Tuhan memakai banyak orang untuk bisa memberkati kehidupan saya. Tell everyone about when you pray to the Holy Spirit, what to say and how to arrange everything. Dia berdoa waktu itu, dia minta pertolongan Roh Kudus bagaimana untuk dia bisa berbicara kepada anak-anaknya dan kepada keluarganya. Yeah, I had a lot of problem in my life, and when I don't know where have to talk to the people, how can I handle the situations. Saya punya banyak masalah, tapi seringkali saya nggak tahu bagaimana di dalam sharing dan juga dalam menangani masalah. So I always ask the God, please help me, or please Holy Spirit help me. How can I talk, or how can I handle situations? Saya selalu bertanya, Roh Kudus bagaimana saya menyelesaikan masalah ini? Roh Kudus bagaimana di dalam saya berbicara? And God always help me. How can I talk and show me the way? How can I handle situations very well? Dan Roh Kudus membukakan banyak hal untuk saya menyatakan hal-hal yang baik dan juga kata-kata yang baik. It's everything's happened to me, and I get the best result in all my situations. Dan puji Tuhan, satu-satu hasilnya baik atas permasalahan-permasalahan kehidupan saya. So basically, I believe in the God, I faith in the God, so I surrender my life on God's hand. And Saya percaya kepada Tuhan dan saya serahkan kehidupan saya ke dalam tanganmu, ke dalam tangan Tuhan. And He show me all the time how can handle situation in difficult times. Dan Tuhan ngebukain bagaimana saya menangani masalah-masalah di tengah-tengah masa kesulitan saya.
Did you tell your wife and your kids and your parents that you are Christian now? Yes, I told them already, and Saya bertanya kepada dia, apakah dia udah sharing kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, dan juga kepada istrinya bahwa dia sudah jadi pengikut Yesus. and I downloaded the Bible, Holy Bible app to my daughter's phone on Tuesday. Saya download Bible apps untuk anak saya hari Selasa kemarin. And Wednesday I was working, I got the message Hari Rebo saya lagi kerja, saya dapat message from my daughter, dari anak saya. and she told me, Daddy, today's verse of the day, this one. So Dia kasih tahu, Papa, ayat Alkitab hari ini adalah ini. so I don't like and I'm so proud of her. Oh, you just started to read the Bible, and she told me that, oh, I like the Bible application, I read every day now. Dan dia bilang, udah tugas kamu cuma baca aja Alkitab. Dan dia bilang, saya mau baca Alkitab setiap hari. Wow. And she texts me every single day, today's verse of this, every day now. Dia bilang, Papa, ini dia setiap hari kasih laporan mengenai ayat-ayat Alkitab. One last question. Yes. So now you're still in the waiting of process, waiting that you can be together with your wife and your kids. Yes. Dia lagi saat-saat masih menunggu untuk bisa berkumpul bersama istri dan anaknya. Like Simeon did. Simeon waiting. Devang also waiting for the fulfillment. Simeon bisa ketemu dengan Mesias. Do you like the process that God's given to you right now? Yes. Dia senang akan proses yang Tuhan izinkan dalam kehidupan dia. Good. So, what's the next step while you're waiting to be together with your wife? Apa yang dia akan kerjakan di dalam menantikan pertemuan dengan keluarganya? Because I feel the right time is not coming yet. God has a plan for me. So, Amen. Dia tahu bahwa waktunya dia untuk kumpul dengan keluarganya belum waktunya. Dan dia tahu bahwa Tuhan punya waktu yang terbaik. Yes? so I wait for my wife. I know that God change my wife's mind very soon. Saya percaya Tuhan akan melembutkan hati istri saya soon, dalam waktu dekat. Then she will come to my life. Dan dia akan masuk kembali di dalam kehidupan saya. Amen. Alright, thank you. Thank you. Once again, kasih tepuk tangan buat Devang Patel. Thank you. Yes. Simeon menantikan pertemuan dengan Tuhan. Simeon mendapatkan penggenapan janji akan Tuhan. Demikian juga dengan Devang. Devang menantikan penggenapan janji akan Tuhan. Devang satu-satu mulai digenapi oleh Tuhan. Nah, hal yang ketiga, hal yang terakhir. Lukas 2 ayat 30-32. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Ini berbicara tentang apa? Ini berbicara tentang hal yang akan datang. Roh Kudus bukan hanya bisa mempengaruhi Anda untuk menjadi orang yang sabar, menanti, untuk bisa masuk di dalam penggenapan janji Tuhan. Tapi Roh Kudus bisa membukakan kepada Anda untuk melihat hal-hal di masa mendatang. Bukan dukun. Ini bukan dukun. Tapi Roh Kudus bisa memberikan karunia dan membukakan kepada Anda akan hal-hal di masa mendatang. Hal yang baik untuk Anda ambil keputusan. Untuk Anda tidak salah ambil langkah. Roh Kudus bisa membantu Anda. Mungkin Anda yang di rumah di tempat ini lagi mikir, apa ya untuk kedepannya? Siapa ya pasangan hidup saya? Di mana ya saya harus tinggal? Di mana ya saya harus bertumbuh? Apapun pertanyaan-pertanyaan Anda itu, Roh Kudus bisa membukakan hal-hal di masa mendatang untuk Anda ataupun untuk orang lain. Tuhan bisa pakai orang lain untuk berbicara akan kehidupan Anda di masa mendatang. Let me tell you. Tuhan bisa pakai Anda untuk tahu akan masa depan Anda. Tuhan bisa pakai Anda untuk orang lain. Dan Tuhan bisa pakai orang lain untuk kehidupan masa depan Anda.
Untuk tidak salah ambil keputusan. Untuk tahu siapa orang yang tepat. Bagaimana semuanya Tuhan bisa bukakan. Saya mau panggil pemusik maju ke depan. Nah, hal yang terakhir saudaraku, hal yang begini. Roh Kudus kasih pengaruh. Roh Kudus mempengaruhi kehidupan Anda semua segala macam. Yes. Tapi Matius 7 dikatakan gini, Matius 7 ayat 20 mengatakan, dari buahnya lah kita akan mengenal mereka. Dari apanya saudaraku? Dari mananya? Dari buahnya. Dari buahnya kita bisa melihat apakah seseorang itu dipengaruhi oleh Roh Kudus atau bukan. Karena apa? Buah roh adalah kasih, sukacita, damai, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Kalau sekarang ini Anda lagi diproses, sabar. Anda masih menunggu janji Tuhan, sabar. Remember, Tuhan akan menggenapi janji-janjinya dalam kehidupan Anda. Sebagaimana Tuhan menggenapi kepada Simeon. So, doa saya untuk Anda di rumah, doa Anda untuk Anda semua di sini. Saya mau untuk kita sama-sama hidupnya berbuah. Untuk hidup berbuah harus mengalami apa? Proses yang gak enak yang Roh Kudus izinkan. Masuk di dalam proses pertumbuhan yang Tuhan berikan. Mari tundukkan kepala. Thank you Jesus. Aku sudah selesai Tuhan. Saat ini Roh Kudus yang bicara lebih lagi buat setiap kami. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. Sama-sama kita berdiri, let's stand up on your feet. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise, for you are my righteousness. I worship
There is none like you. Meteraikan firman-Mu pagi hari ini Bapa. Roh Kudus bekerja, Roh Kudus mengajar, dan Roh Kuduslah yang mempengaruhi kehidupan setiap kami. Let the Holy Spirit fulfill your heart, your dream, and then let the Holy Spirit influence you in so many different ways in your life. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Silakan siapkan persembahan Anda saudaraku. Let's prepare your offering this morning. Ingat, minggu depan kita akan sama-sama di tempat ini jam 9.30. Next week we're gonna be here 9:30 with all our brothers and sisters. But before we close, I would like to invite, saya mau undang Nesha Harsono and Jeremy too. I would like to invite Jeremy and Nesha to come forward. Kasih tepuk tangan. Mereka baru saja kemarin diberkatin. Mereka melakukan ikat janji pernikahan di hadapan hakim. Ya, congratulations. And kita akan berdoa buat mereka. We're gonna pray for Nesha and Jeremy. But before we pray, did you hear about the testimony of Devang, right? So when he made some mistake, he came to his wife and to his kids to ask for an apology. I pray that in your families you have to have a lot of space of forgiveness. Harus ada ruang yang besar di dalam saling mengampuni satu dengan yang lain. Karena pernikahan itu, marriage is not easy. But marriage with full of love, not enough. Pernikahan dengan penuh kasih doang gak cukup. Harus ada pengampunan. Kasih dan pengampunan. Love equal forgiveness. Alright? So, and I want you, especially you Jeremy, you are the head of the family. Kamu adalah kepala rumah tangga. You are the head of the family. You have to bring your wife, and if God give you kids, you have to bring your wife and your kids to know God's more. You are the head of the family. One thing that God will ask you, where is your wife? Where is your kids? Di mana anak-anak? Di mana istri? Their faith, their future is in your hand as the head of family. Alright, saudaraku, mari kita arahkan tangan buat Nesha and Jeremy. Let's pray for Jeremy and Nesha. Father, Lord Jesus, I want to pray for this couple. Hold hand. I want to pray for this couple, Lord Jesus. That unite them, that you bring Nesha from Indonesia to Philadelphia, met with Jeremy, that I know that you have a purpose. Lord, we ask your blessing come upon this couple, especially Jeremy, Lord Jesus, that you use him to become a good head of a family. Bless them in their work, in their life, whatever that you have planned, Lord Jesus, for this couple. Refill for Jeremy, for Nesha. Again, Lord, you put them in the right place that they can grow in their spirit, in their faith. That they will bring more people to know you, Lord Jesus. We bless this couple in the name of Father, of the Son, and the Holy Spirit. Haleluya. Amen. Kasih tepuk tangan buat mereka berdua. Thank you so much. Mari kita angkat persembahan kita, saudaraku. Let's lift up on your envelope. Mari kita angkat amplop di tangan kanan kita. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk kehidupan yang sudah Tuhan berikan buat kami. Saat ini kami bawa persembahan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Berkati, sucikan, kuduskan Tuhan.
biar bisa dikelola lewat gereja di tempat ini. Tuhan pulihkan kota kami, Tuhan pulihkan negeri kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, angkat kedua tangan, lift up your hands. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Tangan Tuhan yang memimpin engkau pada saat masuk, pada saat keluar. Sinar terang kemuliaan Tuhan memimpin kemanapun engkau melangkah. Biar apa yang engkau kerjakan Tuhan buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang terus mengandalkan Roh Kudus di dalam kehidupan Anda. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan, dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. To God be the glory. Haleluya. Happy Sunday, God bless you all.